Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da fala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita berada di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah, suatu ketika di hadapan para sahabatnya, baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan ibadah orang-orang terdahulu. Sampai-sampai ada yang ibadah tanpa henti selama 1000 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Bagi Nabi menceritakan bagaimana Nabiullah Hizqil alaihissalam, bagaimana Sam'un alaihissalam yang memperjuangkan agama Allah tanpa henti selama 80 tahun. Lantas para sahabat mengandai-andai, bisakah kami seperti itu? Kalau toh bisa, usia kami tidak sampai mencapai seperti itu. Karena memang umat Nabi ini usianya yang telah ditetapkan oleh Allah dalam sebuah riwayat hadis, rata-rata ma baina sittina ila sab'in, berkisar antara 60 hingga 70 tahun rata-rata. Makanya orang Jawa ketika seorang itu menginjak usia 60, dia bilang suwida, yang artinya sejatine wis wayahe tindak. Itu umur 60. Berarti kalau 70 sudah lewat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian para sahabat terheran-heran melihat betapa hebatnya umat-umat terdahulu ketika memperjuangkan agama Allah. Betapa luar biasanya umat terdahulu ibadah sampai puluhan tahun, bahkan ada yang 200 tahun tanpa henti. Di tengah-tengah para sahabat terheran-heran, baginda Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril membawa satu surat, yaitu surat Al-Qadar yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Dengan diturunkannya ayat ini, maka umat Nabi diberi kesempatan oleh Allah, meskipun usianya tidak sampai ratusan tahun, tapi nilai ibadahnya bisa melebihi daripada umat-umat terdahulu. Satu malam saja pada Lailatul Qadar nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Umat-umat terdahulu ibadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Umat Nabi hanya semalam saja, masih lebih baik umat baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal hanya 1 kali kita mendapatkan Lailatul Qadar.
Bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau 3 kali? Bagaimana kalau 10 kali? Dalam usia kita selama di dunia 10 kali mendapatkan Lailatul Qadar. 83 lebih 2 bulan kali 10 udah berapa? 834 tahun. Padahal hanya 10. Kalau kita mendapatkan 20, kalau kita mendapatkan 30, atau mungkin selama kita hidup di dunia setiap Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, Masya Allah. Makanya umat Nabi ini kalau tidak masuk surga sangat keterlaluan. Saya lihat ya kita semua ini kayaknya potongan ahli surga semua ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Al-Warraq beliau mengatakan bahwasannya Nabi Sulaiman alaihissalam kana maliku Sulaimana khamsumi'ati syahrin wa maliku Dzulqarnain khamsumi'ati syahrin. Nabi Sulaiman menjabat sebagai raja selama 500 bulan. Nabi Dzulqarnain yang sebagian ulama beliau termasuk Nabi 500 bulan, sehingga totalnya 1000 bulan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hanya 1 malam mendapatkan lebih baik daripada itu. Lebih baik daripada Nabi Sulaiman menjabat sebagai seorang raja. Lebih baik daripada Dzulqarnain menjabat sebagai raja. Hanya bisa kita tempuh 1 malam. Hanya bisa kita tempuh satu malam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Lailatul Qadar hanya khusus Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain umat Nabi tidak akan diberi kesempatan seperti kita. Hanya 1 malam bisa meraih sekaligus lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman dan apa yang Allah berikan kepada Dzulqarnain. Makanya selama Ramadan kita harus selalu mengharapkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu Lailatul Qadar tidak ditentukan kapan terjadinya, dirahasiakan oleh Allah. Bisa jadi mulai awal Ramadan atau mungkin pertengahan atau mungkin akhir. Dengan tujuan apa? Agar supaya kita selama Ramadan tetap semangat dalam beribadah karena termotivasi Lailatul Qadar. Barangkali entar malam, barangkali entar malam, barangkali entar terus begitu. Tahu-tahu kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Andai kata Lailatul Qadar ditetapkan misalnya malam 27, saya yakin kebanyakan orang ibadah malam nunggu malam 27. Tidak terawih mas, lantar aja Lailatul Qadar. Tapi karena Lailatul Qadar dirahasiakan, setiap malam Ramadan umat Nabi yang yakin dengan Lailatul Qadar akan semangat ibadahnya mulai awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Akan tetapi kenyataannya justru di antara kita semakin akhir semakin maju terawihnya, semakin akhir semakin lemah ibadahnya. Padahal kata Nabi Lailatul Qadar itu sering terjadi pada malam 10 hari terakhir. Baginda Nabi itu kalau 10 hari terakhir iktikaf di masjid semalaman.
Padahal beliau baginda Nabi adalah khairul anbiya wal mursalin. Nabi yang terbaik, utusan yang terbaik, dijamin masuk surga. Itu pun beliau menginginkan Lailatul Qadar. Sedangkan kita, siapa kita? Dari 10 hari terakhir itu yang paling sering terjadi Lailatul Qadar adalah pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Dari malam-malam ganjil 10 hari terakhir yang sering terjadi Lailatul Qadar yaitu malam 27. Makanya mestinya harus kita kita tanggapi Lailatul Qadar ini pada 10 hari terakhir. Bukan hanya kita menjalankan takjil bersama, buka bersama. Gimana kalau kita adakan sahur bersama untuk menggapai Lailatul Qadar. Kalau tidak bisa 10 hari berurutan, mungkin pada malam-malam ganjil. Kalau tidak bisa tiap malam ganjil, mungkin malam 27. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yaitu Abul Hasan As-Sadzili rahmatullah alaih wa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man arada ay ya'rifa lailatal qadri falyandur ila ghurrati Ramadan." Barang siapa yang ingin mendapatkan dan ingin tahu kapan Lailatul Qadar, maka lihatlah awal Ramadan itu hari apa. Fa in kanat yaumul ahad, kalau awal Ramadan itu hari Ahad. Kemarin hari apa? Kalau awal Ramadan itu hari Ahad, kata beliau seorang wali, seorang ulama besar, Abul Hasan As-Sadzili, falailatul qadri lailatul tis'in wa isrina. Maka Lailatul Qadar pada malam 29. Itu kalau awal Ramadannya hari apa? Hari Ahad. Wa in kanat yaumul isnain, kalau Lailatul Qadarnya itu kalau awal Ramadan hari Isnin, kapan Lailatul Qadarnya? Falailatul qadri ihda wa isrin. Kebanyakan Lailatul Qadar pada malam 21. Ini merupakan satu pengalaman beliau yang sering mendapatkan Lailatul Qadar. Wa in kanat yaumus sulasaa, kalau awal Ramadan itu hari Selasa, falailatu sab'in wa isrin. Lailatul Qadarnya biasanya malam 27. Wa in kanat yaumul arbi'a, kalau awal Ramadannya itu hari Rabu, falailatu tis'a asyarata, maka Lailatul Qadarnya pada malam 29. Wa in kanat yaumal khamis, lah ini kemarin awal Ramadan hari apa? Hari Kamis. Kalau awal Ramadannya hari Kamis, kapan Lailatul Qadarnya? Falailatu khamsin wa isrina. Insya Allah jatuh pada malam 25. Tapi ini berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman, bukan kepastian. Yang namanya pengalaman kan lebih sering terjadi kan begitu. Yang sering dirasakan dan didapati oleh para ulama kapan itu Lailatul Qadar. Jadi kalau hari Kamis awal Ramadan biasanya dan kebanyakan Lailatul Qadar malam berapa? 25. Wa in kanat yaumal jum'ah, kalau awal Ramadan itu hari Jumat, falailatu sab'a asyara. Lailatul Qadarnya biasanya malam 17. Bukan 10 hari terakhir. Itu kalau awal Ramadan hari Jumat. Wa in kanat yaumas sabti, kalau awal Ramadan itu hari Sabtu,
Falailatu thalathin wa isrina. Lailatul Qadarnya biasanya pada malam 23. Ini merupakan satu bocoran loh. Karena tidak semua orang bisa mengetahui malam ini Lailatul Qadar apa enggak ya. Tidak semua orang. Tidak semua orang. Ya, hanya beberapa tanda-tanda saja yang mungkin bisa kita rasakan. Di mana dikatakan Lailatul Qadri annaha takunu la harata wala baridata. Malam yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kita tidak bisa bedakan. Wong masjid kita ada AC-nya. Ini malam dingin apa panas ya? Ya dingin terus, dalam masjid ada AC-nya. Wa antatlu asyamsu sabihataha, dan ketika keesokan harinya matahari terbit baydoa, kelihatan lebih cerah daripada sebelumnya. Laisa, kecerahan itu, cerahnya matahari terbit di pagi harinya, yang mana malam harinya Lailatul Qadar, laisa fiya kathiru syu'ain. Jadi matahari itu jelas, terang, tapi tidak seberapa panas. Kenapa? Karena malaikat silih berganti naik turun. Dikarenakan Lailatul Qadar itu merupakan hari rayanya para malaikat. Hari rayanya para malaikat. Dan kalau kita mendapatkannya, ya, kita tetap mendapatkan pahala meskipun di malam itu kita tidak ngapain-ngapain. Asalkan kita sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu kuncinya. Karena sebuah riwayat hadis dikatakan, barang siapa yang sholat sholat isya berjamaah, maka dia dicatat menjalankan ibadah selama setengah malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dicatat melakukan ibadah separuh malam berikutnya. Kalau isya-nya berjamaah, subuhnya berjamaah, maka dicatat melakukan ibadah sepanjang malam. Andai kata terjadi Lailatul Qadar, maka orang ini mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Dalam kitab Muwatta karangan Imam Malik diriwayatkan Sa'id bin Musayyab, beliau mengatakan, man syahidal isya Lailatul Qadar yakni fi jamaah faqad akhadha bihadhihi minha. Barang siapa yang menjalankan sholat isya berjamaah dan di malam itu terjadi Lailatul Qadar, maka orang ini mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Makanya selama Ramadan ini kita jaga jamaah kita, lebih-lebih sholat isya dan sholat subuh. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau mengatakan, man syahida al-isya'a was subha Lailatul Qadri, barang siapa yang sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, di mana pada malam itu terjadi Lailatul Qadar, faqad akhadha bihadhihi minha, dia mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Ada sebuah hadis marfu, cuma sanadnya dhaif ini. Nabi bersabda, man shallal isya al-akhirah jama'atan fi Ramadan faqad adraka Lailatul Qadr. Barang siapa yang menjalankan salat isya berjamaah, maka dia di dalam bulan suci Ramadan, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam hadis mursal, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man ata alaihi Ramadan sahihan musliman shoma naharahu wa shalla wirdan min lailihi wa ghadda basarah wa hafidha farjah
wa lisanahu wa yada wa hafidhu ala sholati fil jamaah wa bakkara ilal jum'ati faqad shoma syahra wastakmalal ajra wa adraka lailatal qadar wa faza bi jaizatir rabbi. Diartikan enggak ini? Barang siapa selama Ramadan diberi kesehatan, diberi keselamatan, sehingga di siang harinya bisa menjalankan puasa, di malam harinya bisa melakukan sholat raweh, menjaga pandangannya, menjaga farjinya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga sholat 5 waktu selalu berjamaah, dan pergi ke masjid di awal waktu. Berarti orang ini benar-benar puasa sempurna selama Ramadan, mendapatkan pahala yang sempurna dan mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Dan orang ini sangat beruntung sekali. Puasa 10 hari. Kira-kira apa yang kita lakukan selama ini cocok dengan ini enggak? Lantas apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi Lailatul Qadar? Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, yaitu tafsir Thabari, beliau mengatakan hendaknya pada malam 10 hari terakhir untuk menyongsong Lailatul Qadar, setiap malam kita mandi. Ibrahim An-Nakhai setiap malam yang dimungkinkan Lailatul Qadar, beliau selalu mandi, menggunakan pakaian yang rapi dan memakai parfum untuk menyongsong datangnya Lailatul Qadar. Dan beliau memerintahkan kolega-koleganya, teman-temannya, santri-santrinya, agar supaya diprioritaskan malam 27. Malam 27. Beda halnya Abu Ayyub As-Sakhtayani, seorang tabi'in. Beliau selalu mempersiapkan Lailatul Qadar, mandi dengan pakai baju yang bersih dan pakai parfum setiap malam 23 dan 24. Jadi ulama-ulama itu menyongsong Lailatul Qadar dengan beberapa macam cara. Ada juga para ulama untuk menyongsong Lailatul Qadar itu mulai awal 10 hari terakhir setiap malam mandi dan bajunya berganti-ganti setiap malam. Berarti bajunya banyak berarti. Ini malam Lailatul Qadar, mandi, ganti baju baru, pakai parfum, pergi ke masjid. Mulai selepas berbuka sampai sholat isya, sampai taraweh, sampai witir, terus tanpa henti sampai pagi. Iktikaf di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana bagi wanita yang sedang berhalangan? Apakah masih mungkin mendapatkan Lailatul Qadar? Karena wanita itu kalau berhalangan kan tidak boleh ke masjid, tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh membaca Al-Quran. Bagaimana lantas wanita ketika 10 hari terakhir atau ketika Ramadan, ketika malam Lailatul Qadar dalam keadaan berhalangan, atau kita dalam keadaan musafir, atau kita dalam keadaan tertidur, apakah masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Juwaibir, seorang ulama besar, beliau mengatakan na'am, tetap masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kata beliau, kullu man taqabbalallahu amalahu, siapa saja yang amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sayu'tihi nasibahu min Lailatul Qadar, dia akan diberikan bagian daripada Lailatul Qadar. Meskipun ketika terjadinya Lailatul Qadar dia dalam keadaan terlelap dalam tidurnya, atau mungkin dalam perjalanan mudik, atau wanita dalam kondisi berhalangan.
Kalau ibadahnya selama Ramadan ini ada yang diterima oleh Allah, maka dia akan mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Artinya apa? Abu Yasaid Muhammad Alwi Al-Maliki mengartikan apa yang dikatakan oleh Juwaibir. Kata beliau, ahsinul amala fi syahri Ramadan. Tingkatkan dan perbaikilah amal kalian selama bulan suci Ramadan. Jangan asal-asalan. Sehingga fataqabbalallahu minhum. Apa yang kita lakukan ibadah selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya baca Quran kita, atau mungkin menyiapkan takjil, atau mungkin sholat tarawih kita, atau bisa jadi puasa kita, atau bisa jadi amalan-amalan baik yang lain yang kita lakukan selama Ramadan. Salah satunya ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taqabbalallahu minhu, kata beliau, barang siapa yang amal ibadahnya selama Ramadan ada yang diterima, lam yahrumhu nasibahu min lailatul qadar. Dia tidak akan pernah terhalang dari bagiannya Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lantas amalan apa yang harus kita persiapkan? Apa sholat? Apa baca Quran? Apa doa? Apa zikir? Sufyan Sauri, beliau mengatakan, ad-du'a'u fi hadhil laila ahabbu ilayya min kathratis sholat. Aku lebih senang memperbanyak doa di malam itu daripada melakukan sholat. Perbanyak kita doa di malam itu daripada sholat. Sholat sunnahnya ya mungkin sholat tahajud, atau sholat hajat, atau mungkin sholat tasbih, atau sholat-sholat yang lain. Tapi kita memanjatkan doa, kata beliau, lebih kita tingkatkan daripada sebelumnya. Dan kalau bisa semua permohonan yang kita ajukan kepada Allah kita sampaikan di malam itu. Anna kathrata du'a, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, afdalu minas sholatil lati yaktsuru fiha du'a. Memperbanyak doa lebih baik daripada sholat yang memuat beberapa doa. Jadi lebih baik doanya. Wa in qara'a wa da'a kana hasanan. Kalau sholatnya dilakukan, memanjatkan doa juga dilakukan, itu lebih baik. Dan baginda Nabi Muhammad SAW ketika bulan suci Ramadan, beliau sholat di malam hari. Ketika membaca ayat-ayat yang mengetengahkan tentang rahmat, baginda Nabi memohon kepada Allah agar supaya diturunkan rahmat. Ketika ayat yang dibaca mengetengahkan tentang azab, baginda Nabi minta perlindungan kepada Allah agar supaya dijauhkan dari azab. Sehingga kalau bisa yang kita persiapkan pada malam Lailatul Qadar meliputi sholat, baca Quran, doa, dan tafakkur. Beberapa ulama menganjurkan kita kalau berdoa yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hendaknya itu yang selalu kita baca. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Ada yang tanya? Okay. Ya. Syarat mendapatkan Lailatul Qadar apakah disyaratkan harus iktikaf di masjid? Jawabannya tidak. Lebih-lebih ibu-ibu. Ibu-ibu itu boleh iktikaf di musola yang ada di rumahnya masing-masing. Sambil
menyiapkan makan sahur. Jadi tidak harus iktikaf di masjid. Asalkan ibadah kita, ya tadi yang saya katakan, isaknya berjamaah, subuhnya berjamaah. Meskipun tidak iktikaf di masjid, tidur di rumah, asalkan isak dan subuh kita jaga berjamaah, ketika terjadi Lailatul Qadar mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Tapi kalau kita iktikaf di masjid ada nilai lebih, karena kita dalam keadaan berada di tempat yang sangat mulia. Jadi tidak harus di masjid. Makanya kadang-kadang ada salah satu teman itu cerita sama saya, kalau dia ini seorang wanita, kalau beliaunya ini setiap 10 hari terakhir iktikafnya selalu di Masjid Ampel. Berangkat menjelang berbuka dan pulang selepas sholat subuh. Dengan bangganya menceritakan seperti itu. Saya tanya, suami sampean kalau sahur gimana? Ya biarin Pak Ustadz cari sahur sendiri. Saya bilang, masjid itu yang punya nilai lebih seluruh dunia hanya 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain itu sama. Kita iktikaf di masjid dengan di Pratama sini, Masjid Mampel dengan Pratama sini sama. Tidak ada bedanya. Ya mungkin bedanya kalau di Ampel itu bisa cari makan kabuli misalnya. Atau bisa cari makanan kebab. Kalau di sini kan tidak ada. Ada yang nganter. Jadi tidak ada bedanya masjid selain 3 masjid ini sama. Bahkan seorang ibu-ibu itu lebih baik iktikaf di rumahnya masing-masing, di musola yang sudah disiapkan dalam rumahnya. Iktikaf di situ aja, sambil menyiapkan makan sahur untuk keluarga dan suaminya. Itu pahalanya lebih besar. Jadi saya ulangi, Lailatul Qadar untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak harus iktikaf. Tapi kalau iktikaf lebih baik sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyongsong Lailatul Qadar bagi Nabi itu iktikaf di masjid. Sehingga 10 hari terakhir bagi Nabi selalu berada di masjid. Padahal rumahnya kan sebelahnya masjid. Rumah Nabi itu yang sekarang ditempati makom Nabi, itu dulu rumah yang ditempati oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dekat sekali. Tapi Nabi setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan selalu di masjid, tidak pulang. Iktikaf di masjid. Barangkali ada yang tanya lain? Nggih. Iya. Ya, secara spesifikasi tidak ada sebenarnya, karena memang ini dirahasiakan. Ya, cuma ada beberapa ulama yang bisa mendeteksi dan merasakannya. Dalam kitab ini spesialis tentang Lailatul Qadar. Ini Dzikrayat wa Munasabat, ya sebagian membahas tentang Lailatul Qadar. Ini namanya Qiraatul Mi'at fi Rajab, Sya'ban wa Ramadan, juga membahas tentang Lailatul Qadar. Kitabnya sampai rusak gini. Terus ada kitab Al-Ghunyah, banyak sebenarnya referensinya. Cuma kalau saya bawa semua tidak cukup, tas saya tidak cukup. Jadi memang ada beberapa ulama, bahkan bukan ulama pun bisa merasakan bahwasanya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi bukan berarti kalau tidak bisa merasakan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, gitu loh. Salah satu perasaan enjoy, perasaan nyaman, perasaan tenang yang tidak bisa digambarkan dan tidak bisa diceritakan. Saya pagi ini kok rasanya tenang, enak, padahal tidak pegang uang. Pokoknya seneng, suasana rasanya hati itu seneng, nyaman. Meskipun istrinya marah-marah tapi dia senang. Aku heran, aku bojoku ngamuk-ngamuk tapi kok seneng aku. Jangan
Udah ada tanda-tanda THR mau diturunkan. Seperti itu. Jadi ketenangan jiwa. Bahkan ada salah satu tanda, mungkin ini hanya di beberapa tempat saja. Tidak terdengar suara gonggongan anjing. Tidak terdengar suara berisik sama sekali. Dan kalau kita melihat ke langit, kita diperlihatkan banyak malaikat naik turun. Ini orang-orang khusus ini yang bisa melihat. Kalau kita hendak lihat ke atas kok podo ae. Ono bintang. Ya memang ada beberapa orang yang memang diberi oleh Allah bisa merasakan bahwasanya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi tidak berarti kalau tidak bisa merasakan tidak mendapatkannya. Asalkan kita sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, kita akan mendapatkannya meskipun tidak bisa merasakannya. Atau tadi dikatakan oleh Sufyan Tsauri, asalkan salah satu ibadah kita selama Ramadan ada yang diterima oleh Allah, kita mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini luar biasa loh umat Nabi ini. Makanya umat Nabi itu kalau nggak masuk surga kebajet lah, keterlaluan. Apa saja yang dilakukan selama Ramadan. Makanya dikatakan Lailatul Qadar tamhu dzunubal umri. Lailatul Qadar itu bisa menghapus dosa selama hidup di dunia. Satu kali Lailatul Qadar bisa menghapus dosa kesalahan kita selama hidup di dunia. Kenapa demikian? Karena usia umat Nabi kan tidak sampai ratusan, apalagi ribuan. Paling enggak 70. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih 2 bulan. Kalau usia kita 70 masih sisa 13 tahun lebih 4 bulan. Masih plus masihan. Jangan khawatir. Nah, melakukan dosa biasa namanya manusia. Selain Nabi dan Rasul rentang melakukan dosa. Siapa orangnya kalau tidak pernah melakukan dosa? Wong kita lihat cewek cantik aja noleh kok. Benar enggak? Puasa-puasa Pak Ustadz. Loh Ustadz kan juga manusia, enggak ditoleh eman. Makanya kadang-kadang saya itu begini. Andai kata Allah tidak maha pengampun juga tidak maha penyayang. Andai kata saya bukan umat Nabi, udah tidak ada harapan rasanya. Tapi untungnya saya ini umat Nabi. Sebanyak apapun dosanya, kesalahannya, lebih besar rahmat dan ampunan Allah. Mungkin sampean tempat di sini kemaksiatannya ada seberapa. Saya di kampung, Pak. Keluar sholat subuh aja sudah pemandangannya maksiat. Ibu-ibu itu yang nempat di rumah-rumah kontrakan itu, ya kalau keluar subuh itu pakai daster. Dan tidak dasternya utuh, ada yang bolong. Kita berpapakan dengan wanita muda cantik pakai daster bolong, kira-kira gimana? Ya kan, bayangannya macam-macam kan. Apa ini tidak dosa? Padahal mau sholat subuh ke masjid. Begitu sholat subuh takbiratul ihram ingat, waduh siapa tadi ya? Mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Begitu dipejamkan agar supaya terhindar dari itu, malah tambah jelas Pak. Gimana ini? Kalau tidak dapat ampunan Allah, selesai kita. Kalau kita tidak dapat Lailatul Qadar, udah apa yang kita andalkan? Tiap hari dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Makanya mumpung Ramadan, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Nggih. Iya. Apakah semua umat yang beribadah pada saat itu jadi sedang melakukan kebaikan itu akan dapat, atau walaupun ada riwayat itu cuma ada yang tertentu aja yang dapat? Iya, seperti yang saya katakan tadi. Selama kita sholat isya berjamaah, selama kita sholat subuh berjamaah, kita akan mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Tapi namanya bagian, ada yang banyak, ada yang dikit kan begitu.
Namanya bagian kan tidak semuanya sama. Tergantung sejauh mana takarub kita kepada Allah, sejauh mana ibadah kita kepada Allah. Bahkan ada yang meriwayatkan ya dalam beberapa literatur, termasuk dalam kitab Hunya, dikatakan kalau terjadi Lailatul Qadar itu, ya, tidak ada gemericik suara air, dan itu terjadi hanya sesaat. Jadi Lailatul Qadar itu kalau menurut versi ini tidak mulai selepas maghrib sampai subuh, hanya pada waktu-waktu tertentu, sesaat, serp, setelah itu normal lagi. Ada mengatakan enggak, ya semalam itu, karena kalimatnya Lailatul Qadri, semalam, namanya malam berarti mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Karena memang dirahasiakan oleh Allah agar supaya kita termotivasi ibadah mulai awal sampai akhir. Ibadah waktu Lailatul Qadar justru kita jagongan ngerasani. Kan eman-eman sholat di masjid mengharapkan Lailatul Qadar malam 27. Ini pasti malam 25, Pak. Karena katanya Abu Hasan Asadili, kalau awal Ramadan dari Kamis, Lailatul Qadarnya malam 25. Udah di masjid mulai menjelang berbuka sampai malam jam 2, ya kan, melepaskan lelah ibadah di luar masjid ngerasani, lah iya tonggo iku idek masjid gak melok. Pas terjadi Lailatul Qadar apa gak nyonyor kita. Makanya jangan kita gunakan untuk hal-hal yang paling tidak diam lah. Diam. Ini barangkali Lailatul Qadar, diam aja. Karena tidak dijelaskan kapan. Ini hikmah daripada mengapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Agar supaya kita termotivasi dengan Lailatul Qadar sehingga ibadah kita terus mulai awal sampai akhir. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan-Ramadan berikutnya dan mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sampai usia 120 tahun. Namanya mohon kan enggak apa-apa. Kalau udah 180 tahun ya udah enggak bisa ke masjid lagi. Lailatul Qadarnya di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.